Dari 1080 mahasiswa suatu perguruan tinggi didapat nilai IQ rata-rata. Nah, berarti ini adalah rata-rata. Ya, oh sorry, X itu maksudnya adalah rata-rata. X rata-rata ini sama dengan 120. Dengan simpangan baku tadi itu yang ini S, ya, 8. Nah, tentukan interval IQ-nya untuk sedikitnya 810 mahasiswa dengan menggunakan dalil Chebyshev. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat 810 mahasiswa dari totalnya 1080 itu kita bikinkan dulu bagaimana bentuk pembagiannya, ya. Jadi 810 dibagi 1080 kita perkecil, ya. Masing-masing kira-kira bagi berapa ini? Sehingga mendapatkan 3/4. Masing-masing bagi berapa? 810 saja bagi 3, berapa itu hasilnya? 270 ya. Masing-masing bagi 270. Berapa itu hasilnya? Ya, 3. Jadi ini masing-masing ya dibagi 270 sehingga didapatkan 810 bagi 273, 1080 bagi 274. Nah, didapatkan nih 3/4 bagian. Ya, usahakan. Jadi kalau nanti ada soal, carilah apa ya interval dari suatu data tersebut. Ya, kalau datanya seperti ini ya, menggunakan dalil Chebyshev. Ya, cari dulu bentuk persamaan dalam bentuk pembagiannya dulu. Karena dalil Chebyshev itu seperti ini. Ini. Ya, 1 kurang 1 per K kuadrat. Jadi harus ikuti bentuknya. Begitu. Ya. Nah, didapat nih 3/4 bagian. Lalu masukkan nilai 3/4 itu setelah dalil Chebyshev tadi. 1 kurang 1 per K kuadrat sama dengan 3/4. Nah, bagaimana lagi cara mendapatkan ini kalau begini? Bagaimana cara mendapatkan K-nya sehingga menjadi 2? Silahkan dijabarkan. Nah, bagaimana caranya? Saya pakai di sini saja ya. 1 kurang 1 per K kuadrat sama dengan 3/4. Nah, yang mana dulu kita mau pindahkan? Satunya dulu ya. Jadi, atau 1 per K kuadratnya ke kanan. Ya, supaya jadi positif. Toh, karena dia minus di sini. 3/4-nya kita geser ke kiri. Toh? Jadi 1 kurang 3/4 sama dengan 1 per K kuadrat. Nah, 1 kurang 3/4 hasilnya berapa? Masih ingat pengurangan pecahan? Dikasih sama, iya, kasih sama penyebutnya. Bagaimana caranya ini? 1 supaya sama dengan penyebutnya 4, berarti satunya dulu kita ubah ini. Menjadi berapa? Pecahan berapa? Supaya sama dengan penyebutnya ini. Iya, 4/4 ya. 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1 per K kuadrat. 4/4 kurang 3/4. 1/4. Nah, kalau begini nih modelnya, bagaimana caranya? Dikali silang ya. Jadi mana nih? Ini dikali ini dikali ini. Jadi K kuadrat sama dengan 4. Toh? Toh? Bisa juga begitu langsung Ibu tulis. Paham Jaki? Toh, karena masing-masing dikali 1 aja toh? Iya, 1 kali K kuadrat, K kuadrat. 1 kali 4, 4. Jadi K kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan K, akar ya. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, jadi, Mita, bagaimana dapat K sama dengan 2? Tahu, Mi? Ya. Nah, itu kalau bisa kita dapat ini, 3/4. Ya. Bagaimana nanti kalau soalnya berbeda, misalnya berapa dari berapa, ya tinggal diperkecil saja. Misalnya di sini pertanyaannya 600. Ya, 600 per 1080. Nah, berapa ini kalau kita perkecil?
Masing-masing bagi 200 modulo. Di, berapa hasilnya? Enggak bisa ya, karena 1080. Bagi 20, ya coba bagi 20. Hasilnya berapa? 30 per 540 ya? Berapa? 1080 bagi 20? 54. Ini masih bisa diperkecil lagi? 30 dan 54, ya. Perkecil lagi. Berapa? Masing-masing bagi 2. Oke, bolehlah. 15 per 27. 54 bagi 2? 27. Nah, ini masih bisa lagi diperkecil? Masih. Masing-masing bagi 3. 5 per 9. Nah, didapatkan 5 per 9. Dimasukkan ke dalil Chebyshev. Ininya tinggal diganti jadi 5 per 9. Teruskan Maki. Ya. Karena ini 5 per 9 berarti nanti penyebutnya nanti ini 1 dalam bentuk pecahan berapa? 9 per 9. Lanjutkan nih sampai ke bawah. Bisa dipahami? Oke, ya. Jadi tidak selamanya 3 per 4 ya. Tergantung dari soal berapa di sini yang disuruh Ki. Ya. Begitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Oh, mencari interval. Belum selesai ya. Sudah didapat mikanya. Kemudian interval nilai IQ adalah XR tambah plus minus KS. Toh tadi ini rumusnya X plus minus KS. Nah, jadi masukkan Ki nilai rata-ratanya 120 ya untuk X. X rata-rata ini maksudnya ya. Plus minus K-nya tadi berapa? 2. Lalu S-nya tadi berapa? 8. Nah, jadi 120 plus minus 16. Ini 120 plus minus 16. Nah, kerjakan dulu yang positifnya, yang plusnya. 120 tambah 16, 136. 120 kurang 16, 104. Jadi intervalnya itu dari 104 sampai 136. Ya, interval IQ-nya. Nah, jadi didapat datanya. Toh, kalau cuma rata-rata yang diketahui, bisa kita dapatkan interval datanya. Kalau diketahui simpangan bakunya sama rata-ratanya sama jumlah mahasiswa serta sampelnya. Ya, berapa jumlah sampel mahasiswanya yang mau dicari. Bisa dipahami? Ya. Nah, selanjutnya simpulkan mengenai nilai IQ untuk seluruh mahasiswa tersebut. Jadi, disimpulkan sedikitnya 810 mahasiswa memiliki IQ antara, masukkan saya nilainya, 104 sampai 136. Ya. Oke. Sudah paham untuk dalil Chebyshev? Paham ya? Lanjut, angka baku atau Z-score. Ya. Z-score merupakan perbedaan antara skor asli dan rata-rata menggunakan unit-unit simpangan baku untuk mengukur perbedaan. Nah, perhatikan Z-score itu punya 2 bagian. Nah, ada yang memiliki nilai positif atau negatif dan ada yang nilai numerik. Nah, kondisi ini jika kondisinya di atas rata-rata maka diberi tanda positif. Jika kondisinya di bawah rata-rata, diberi tanda negatif. Ya, artinya kalau nilai Z nanti yang kalian dapatkan itu bernilai negatif, menandakan kondisinya di bawah rata-rata. Kalau nilai Z-score yang didapatkan positif, berarti kondisi datanya di atas rata-rata. Nah, ini cara lain untuk mendapatkan kondisi dari suatu data. Ya, bisa pakai simpangan baku, bisa juga pakai angka baku atau Z-score. Ya. Nah, adapun nilai numerik Z-score diperoleh dari perbedaan antara nilai asli dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Ya, jadi enggak bisa kita dapat ini Z-score kalau enggak ada lagi simpangan baku. Ya. Nah, apalagi? Jadi ada 3 dia kondisinya untuk Z-score. Ada 0, ada positif, dan ada negatif. Nah, kalau Z-nya yang kalian dapatkan bernilai 0, pas 0, berarti datanya bernilai sama dengan rata-rata populasi, ya, semua datanya begitu. Kalau Z-nya positif,
berarti data bernilai di atas rata-rata populasi. Kalau Z-nya negatif, data bernilai di bawah rata-rata populasi. Cara mendapatkan Z-score sama dengan X rata-rata dikurang, nilai data ya, nilai data dikurang mu. Mu itu tadi rata-rata dibagi simpangan baku. Ya, kita lihat contohnya. Rata-rata kecepatan lari atlet nasional itu 20 km per jam. Nah, simpangan baku dari data kecepatan lari atlet ini 2,5 km. Nah, hitunglah Z-score atau angka baku kecepatan lari dari Ali yang nilai nilai kecepatan larinya itu 25 km per jam. Nah, kita mau tahu apakah dia ini di atas atau di bawah. Kalau kita sih secara manusia bisa tahu ya. 25 kan di atasnya 20 toh. Iya, berarti kemungkinan besar ini nanti hasilnya positif. Nah, kalau kita secara manusia toh. Nah, kalau Didi 18 km. Dia di bawah toh. Nah, jadi nanti kita lihat apakah hasilnya negatif atau gimana ya. Kita hitung nih, Z sama dengan X. X tadi nilai data yang ditanyakan, yaitu 25. Dikurang rata-rata, 20. Dibagi simpangan baku, 2,5. Jadi, 25 kurang 20 per 2,5. Ini kurang dulu, 5 bagi 2,5. Hasilnya positif. Ya, positif 2. Berarti di atas rata-rata. Sudah benar ya? Karena 25 di atasnya 20. Kalau untuk siapa tadi? Didi 18. 18 kurang 20 per 2,5. 18 kurang 20 minus ya. Minus 2 bagi 2,5 minus 0,8. Ya, kalau minus berarti di bawah rata-rata. Jadi seperti itu. Ya, sudah sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kelas B2? Tidak ada, Ji? Iya, kelas B1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji, kelas B1? Ya, kalau tidak ada, kita lihat tugas terakhir ya. Sebelum meet, yang mana yang kalian mau kerja? Banyak ya? 8 nomor. Dipilih saja ini yang 5, 6, 7. Ya, jadi soal tugasnya kerjakan nomor 1 stambuk ganjil ya. Perhatikan yang stambuk ganjil kelas B1 juga kerjakan nomor 1, 3, 5, 8. 1, 3, 5, 8. Nih. Tunggu dulu. Yang genap nomor 2. Berapa tadi? Ya, 4, 6, 8. Ya, 8. Jadi tidak ada yang kerja nomor 7. Ya, 2, 4, 6, 8 untuk stambuk genap. 1, 3, 5, 8 untuk stambuk ganjil. Ya, begitu juga dengan B1. Coba. Yes, 1, 3, 5, 8. Yang genap 2, 4, 6, 8. Coba lihat soalnya dulu. Ada yang kira-kira mau ditanyakan? Coba nomor 1. Kalau cuma lihat soal belum ada masalah dikerjap ya. Oke. Oke lah, nanti ditanyakan ya. Tanyakan mungkin saja di grup kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absen di kalam ya, sama bikin list bagi yang menjawab di kelas ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan absen. Oke deh.